Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kita absen dulu kehadiran kita. Marvel, Puput. Ya. Dian dulu sebelum kita belajar ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sikap mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati gambar lampu senter dan video yang ditampilkan, peserta didik mampu memeriksa komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan cepat dan teliti. Setelah membaca penjelasan yang disampaikan guru, peserta didik mampu merumuskan hasil pengamatan tentang komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dengan cepat dan teliti. Yang kelima, setelah mengamati gambar dari PPT, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah membaca penjelasan yang disampaikan guru, untuk melakukan wawancara, peserta didik mampu mengembangkan peta pikiran perubahan sosial budaya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kita. Pak Guru ingin bertanya, apakah yang kalian rasakan jika listrik itu tidak ada? Benar. Apalagi? Aktivitas terbatas. Aktivitas terbatas. Artinya kita hanya bisa melakukan satu pekerjaan. Nah, coba amati gambar yang Pak tampilkan sekarang. Gunakan Pelita. Lalu yang di bawahnya lampu gas. Ya. Bahan bakarnya dari minyak tanah. Ya. Menurut anak-anak ada perbedaan tidak? Perbedaannya ini sebelum ada listrik, manusia beraktivitas menggunakan pelita atau lilin. Tepuk tangan untuk Marvel. Ya, anak-anak, coba kalian amati gambar yang ada di papan. Sebelum ada listrik, manusia menggunakan pelita, lampu gas dengan lilin sebagai penerangan pada malam hari. Berbeda dengan keadaan sekarang. Ya. Gambar yang pertama, sebelum ada listrik, manusia menggunakan pelita. Setelah ada listrik, pada malam hari manusia menggunakan lampu. Lalu yang berikut, sebelum ada listrik, manusia memasak nasi menggunakan apa? Tungku api. Tetapi setelah ada listrik, dia menggunakan apa? Ya, selain bedikom, apalagi yang dilakukan oleh masyarakat sebelum ada listrik dan setelah ada listrik?
Kalau untuk berkomunikasi, manusia menggunakan Surat. surat. Setelah ada listrik, manusia menggunakan apa? HP. Ya. Betul, tepuk tangan untuk Nona Bere. Itu adalah contoh-contoh yang dirasakan oleh manusia dengan adanya perubahan sosial di dalam kehidupan dengan berkembangnya teknologi. Ya. Selain manusia menggunakan surat sebagai alat komunikasi, biasanya manusia menggunakan kentongan. Ya. Kentongan itu dia seperti kayu besar, kalau dipukul bunyinya akan merambat. Dan HP bisa menggunakan komputer untuk mengirimkan pesan dan lain sebagainya. Ya. Coba kalian amati. Gambar apa itu? Setrika arang dengan coba siapa yang bisa ceritakan perbedaannya apa? Kegunaannya untuk apa? Yang pertama setrika yang menggunakan arang itu menyetrika pakaian menggunakan arang pada dalam minum. Yang kedua setrika ini elektronik ban menggunakan listrik. Anak-anak amati gambar, lalu ceritakan gambar menurut pengalaman anak-anak. Pada saat belum ada listrik, manusia mencuci pakaian di kali atau di sungai menggunakan tenaga manusia. Pada saat sudah ada listrik, manusia mencuci pakaian menggunakan mesin cuci yang memakai tenaga listrik. Pak minta salah seorang siswa dari kalian untuk menjelaskan gambar tersebut. Gerabah digunakan untuk menyimpan makanan sebelum ada listrik, dan kulkas digunakan untuk menyimpan makanan sesudah ada listrik. Tepuk tangan untuk teman. Anak-anak, selain contoh-contoh tadi yang sudah kalian sebutkan tentang perubahan sosial pada zaman sebelum ada listrik dan setelah ada listrik, kita akan perhatikan bagaimana penyaluran listrik dari generator hingga sampai dengan rumah kita. Ya. Jadi coba kalian amati gambar ini. Ini adalah gambar penyaluran listrik mulai dari pembangkit listrik, dia akan menuju ke gardu atau penaik tegangan, lalu dari gardu itu akan disalurkan melalui saluran transmisi atau melalui menara-menara yang sering kita amati di jalan. Kalau di tempat kita ada di jalur 40, menaranya besar, nah itu dilewati oleh itu, lalu dari menara itu kabel itu akan didistribusi ke tiang-tiang listrik. Dari tiang-tiang listrik itu maka kabel itu akan disalurkan ke rumah kita. Setelah itu kita akan menggunakan. Tentu kita memerlukan rangkaian-rangkaian sehingga kita bisa memanfaatkan listrik itu ada di dalam rumah kita. Ya. Ada listrik yang kita gunakan di rumah itu, ada listrik dalam bentuk rangkaian seri, juga dalam bentuk rangkaian paralel. Rangkaian seri itu disusun secara berderet, sedangkan rangkaian paralel itu disusun bercabang atau membutuhkan. Nah, keunggulan dari rangkaian seri itu tidak membutuhkan banyak kabel, sedangkan keunggulan dari rangkaian paralel itu membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan karena dia membutuhkan banyak kabel yang digunakan. Coba anak-anak amati gambar. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri pada lampu senter. Ya, itu nomor 1 itu baterai, nomor 2 itu lampu reflektor, nomor 3 itu lempengan atau baja, dan nomor 4 saklar atau tombol on off. Ya, tentu ada bagian-bagian itu mempunyai manfaat atau kegunaan masing-masing. Coba anak-anak sebutkan manfaat dari komponen-komponen lampu senter yang ada. Baterai, fungsi komponen, sumber energi. Ya. Kelompok 2. Lampu reflektor fungsi komponen mengumpulkan cahaya sehingga lampu senter menjadi terang. Lempeng logam, fungsi komponen sebagai penghantar arus listrik. Lempeng listrik atau saklar, fungsi komponen menghubungkan atau menghidupkan arus antara kawat pada terminal baterai dan kawat pada bodam. Baik anak-anak, buka buku kalian masing-masing halaman pertama. Silakan Masing-masing perwakilan dari kelompok membacakan
setiap paragraf yang ada di dalam bacaan itu. Mulai dari kelompok 1, silakan. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana yang pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan media magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk menghasilkan lampu rumah sebelah colongan listrik dapat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Membaca bacaan itu, Pak akan bagikan LKPD untuk kalian bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan paragraf yang sudah kalian baca. 1, 2, dan kelompok 3. LKPD untuk kelompok Teman, ini lampu reflektor, fungsinya untuk apa? Menentukan cahaya sehingga lampu senter menjadi cerah. Baik anak-anak, kalau sudah selesai, kita akan mendengarkan hasil kerja melalui laporan dari perwakilan kelompok masing-masing di depan kelas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Saya dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok benda-benda elektronik di rumah dan manfaat-manfaatnya. Nama benda elektronik, setrika, manfaatnya untuk merapikan pakaian. 2. Kipas angin, untuk mendinginkan dan menyejukkan ruangan. 3. Televisi, siaran hiburan untuk menyampaikan informasi melalui gambar dan suara. 4. Blender, menghaluskan bahan-bahan seperti sayuran dan buah-buahan. 5. Mesin cuci, untuk mengeringkan pakaian dan mencuci. Untuk kesempatan dan waktu yang diberikan, saya dari kelompok 2 akan melaporkan diskusi tentang topik masalah yang berkaitan dengan paragraf. Paragraf 1. Topik masalah yang akan disampaikan penulis adalah alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf 3 yang A. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Untuk waktu dan kesempatan yang diberikan, saya dari kelompok 3 ingin melaporkan hasil kerja tentang komponen-komponen yang terdapat pada senter. Nama komponen nomor 1 baterai, fungsi komponen sumber energi. Nomor 2 lampu BMI vektor, fungsi komponen mengumpulkan cahaya sehingga lampu senter menjadi terang. Nomor 3 lempeng logam, fungsi komponen sebagai penghantar arus listrik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 4. Saya akan melakukan hasil diskusi tentang sebelum dan sesudah adanya listrik. 1. Penggunaan lilin, lampu obor sebagai penerangan terutama pada malam hari. Penggunaan lampu listrik sebagai penerangan terutama pada malam hari. Nomor 2. Penggunaan setrika arang untuk merapikan karutan pada pakaian. Nomor 2. Penggunaan setrika listrik untuk merapikan karutan untuk pakaian. Tangan. Apa yang kita pelajari hari ini? Benda-benda elektronik di rumah dan manfaat-manfaatnya. Benda-benda elektronik di rumah dan manfaatnya. Apalagi? Berkaitan dengan paragraf. Topik masalah yang berkaitan dengan paragraf. Sebelum
dan sebelum dan sesudah adanya listrik. Komponen-komponen yang terdapat pada senter. Nah, anak-anak, betapa pentingnya listrik bagi kehidupan kita. Karena tanpa listrik, kita akan kesulitan di dalam menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu, kita harus lebih bijaksana di dalam menggunakan listrik. Salah satu contoh, Jika kita tidak menggunakan televisi, maka kita harus mematikan. Itulah salah satu contoh bijaksana manusia di dalam memanfaatkan listrik. Ya, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan menyanyikan satu lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita berdiri. puput dipintikan dalam doa. Seragam saya akan doa. Doa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih. Seri secara seri dan secara paralel di pertemuan berikut. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.